Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetap semangat ya. Kita mau beribadah pagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biar pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau beribadah kepada Tuhan seperti waktu kita beribadah di gereja. Biar iman kita tidak menjadi lemah dan goyah dengan keadaan pandemi ini, tetapi melalui ibadah streaming ini kita mau dikuatkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di dalam streaming. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, sangat baik dan luar biasa baik bagi kami semua.
Kami ada pagi hari ini pun karena kebaikan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan Kau telah lindungi kami, menjaga kami Tuhan, sehingga pagi ini kami tidak kekurangan sesuatu pun ya Bapa. Dan kami bisa lagi belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Kau tolong, Kau urapi hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan bukan dari kehendak hamba-Mu, tapi semua itu karena kuasa Roh Kudus yang berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi yang mendengarkan, bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, suci kuduskan kami Tuhan, biar kami membuka hati kami Tuhan untuk firman-Mu, bahkan kami merenungkannya dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau urapi seluruh ruangan ini Bapa, supaya firman mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman Allah. Haleluya, amin. Jemaat, pagi ini kita akan belajar dalam Yesaya 30 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Amin. Saudaraku, Nabi Yesaya ini hidup dalam zaman 4 raja Israel, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Pada saat Raja Uzia mati, Yesaya melihat kemuliaan Allah. Jadi dia hidup dalam zaman Raja Yotam. Raja Yotam ini raja yang baik. Dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 32, saudara bisa pulang membacanya. Dia adalah raja yang baik. Lalu Raja Ahaz, 2 Raja-Raja 16 ayat 2, dia adalah raja yang jahat di pemandangan Allah. Dan satunya lagi Raja Hizkia, itu raja yang baik. Tadi ayat pertama kita baca bahwa Yesaya katakan dengan bertobat dan tinggal diam, engkau akan diselamatkan. Berarti pada waktu itu, saudaraku, umat Israel mengalami satu tekanan karena umat Israel mereka dijajah oleh Raja Aram, ya. Sebab itu, saudara, kalau pemimpinnya, kalau rajanya baik, ya, coba kita baca 2 Raja-Raja 16 ayat 1 dan 3. Demikian firman Tuhan. Ahaz, Raja Yehuda, dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda, menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud bapak leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Saudara, ini Raja Ahaz ini jahatnya sampai anaknya sendiri pun jadikan korban untuk Baalnya, ya, untuk berhalanya. Saudara, kalau seorang bapak yang normal, dia akan korbankan dirinya, nyawanya untuk menyelamatkan anaknya. Ini enggak, untuk menyelamatkan kerajaannya, anaknya jadi tumbal. Anaknya dipersembahkan kepada Baal, dibakar. Aduh, saya pikir ini kok ada bapak seperti ini jahatnya, ya. Sebabnya dikatakan dia itu raja yang jahat dalam pemandangan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, maka Allah serahkan, ya, kerajaan Yehuda itu kepada Raja Aram, ya. Mereka ditindas, dirampok, dijajah. Lalu Allah melalui Yesaya katakan bertobatlah, ya.
Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu tidak mau. Jemaat yang dikasih Tuhan, 2 minggu lalu kita belajar ya, satu negara ya, satu kerajaan. Kalau pemimpinnya itu baik, pasti kerajaan itu kuat, diberkat Tuhan. Tapi kalau pemimpinnya jahat di hadapan Tuhan, maka kerajaan itu pasti runtuh. Kerajaan itu tidak akan diberkati Tuhan. Bahkan diserahkan kepada bangsa lain untuk dijajah, dirampok, dan ditindas. Demikian juga dengan Yehuda, ya, Raja Ahaz. Ya, mereka itu ditindas oleh Raja Aram. Sebab itu bersyukurlah kalau kita ini hidup di Indonesia dengan pemimpin yang takut pada Allah. Ya. Jemaat kita belajar di sini dikatakan, Tuhan katakan dengan bertobat dan tinggal diam. Pertama yang penting itu adalah bertobat, saudaraku. Ya, di dalam Matius 4 ayat 17 di situ dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitahukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan tekankan tentang bertobat. Ya, Yohanes Pembaptis juga katakan bertobatlah. Ya, selalu Tuhan itu kalau lagi menyembuhkan, menolong, selalu akhirnya katakan bertobatlah, jangan engkau berbuat jahat lagi supaya keadaanmu tidak bertambah jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertobat itu artinya berubah dari yang dosa, jelek, menjadi hidup yang baik, yang berkenan di hati Allah. Tentu ini perlu, bertobat itu tentu perlu pergumulan, ya, satu tekad, ya, perlu kemauan, kesungguhan, perlu komitmen, ya. Kapan hari kita belajar tentang komitmen. Perlu gak bisa gini, komitmen itu membutuhkan satu tekad, ya, membutuhkan waktu yang agak panjang mungkin ya, membutuhkan satu pengorbanan. Kita tidak bisa, kita itu janji bertobatnya cuma 2-3 hari, 1 minggu, 1 bulan, lalu kembali asal. Satu contoh misalnya orang yang suka merokok, dia berhenti bertobat tidak merokok, tapi cuma bertahan sampai 1 bulan. Lalu melihat temannya merokok, dia rokok lagi. Ya, tidak bisa. Jemaat dikasih Tuhan. Bapak Gembala itu dulu merokok sampai 2 pak. Ya, sampai 2 pak. Lalu Bapak Gembala ambil keputusan untuk tidak merokok. Saat itu juga. Ya, tidak tinggal, oh nanti rokok 2 pak, tinggal 1 pak, setengah pak, enggak. Langsung Bapak Gembala, ya, dia tidak merokok. Jemaat dikasih Tuhan, dan itu sampai sekarang. Banyak orang itu gagal, tidak narkoba. Tetapi nanti berapa lama lagi, ya, digoda temannya, dia narkoba lagi. Ya. Berarti apa? Komitmennya tidak tuntas, ya. Bertobatnya tidak tuntas itu. Jemaat, berapa banyak saya lihat itu seperti itu. Ya, kita lihat di sini, jangan sampai perubahan itu tidak langgeng, ya, akan lebih jelek. Matius 12 ayat 43-45. Matius 12 43-45. Demikian firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya, tambah jahat. Ya, dia sudah janji komitmen,
bertobat, tapi tidak ada pergumulan yang sungguh-sungguh. Jemaat, dikatakan itu setannya sudah bersetan, itu iblis itu suka menggoda manusia. Dia tidak mau manusia itu bertobat. Maunya manusia yang sudah bertobat digoda terus sampai kembali lagi. Dan kembali lebih jahat lagi dari semula. Aduh, ngeri jemaat ya. Sebab itu hati-hatilah. Di sini dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudaraku, ini tentang Ahab. Ya, Ahab ini jahat. Ahab ini merebut kebun anggurnya Nabot. Nabotnya dibunuh walaupun bukan dia, tapi istrinya yang membunuhnya. Tapi tetap di hadapan Tuhan jahat dan akan dihukum. Lalu Ahab ini berpuasa. Berpuasa jalannya pelan-pelan gitu ya. Sepertinya dia itu bertobat, sepertinya sedih. Allah itu tidak sampai hati. Allah kita itu Allah yang baik, sangat baik. Allah itu nggak suka menghukum manusia. Nggak suka. Allah itu ingin mengampuni, Allah itu ingin memberkati manusia. Lalu Allah bilang sama Elia, kamu lihat Ahab itu, ya dia itu sudah berpuasa, dia bertobat. Sebab itu aku tidak jadi menghukum dia. Nanti keturunannya aja yang dihukum. Jemaat, ya kalau lihat di sini bahwa Allah itu menginginkan manusia itu bertobat, ya. Tuhan katakan apa, sekalipun dosa merah seperti kermisi, Tuhan sanggup merubah menjadi putih seperti salju. Artinya Tuhan itu ingin dan mau ya mengampuni manusia, memberkati manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat kalau tadi kita baca Matius 4:17, Tuhan katakan bertobatlah. Jemaat nanti di rumah baca Matius 11 ayat 20 sampai 23. Tuhan tuh mengecam kota-kota ya, kota-kota yang sudah didatangi Tuhan tetapi mereka tetap tidak percaya, mereka tetap jahat dan kota-kota itu dikecam oleh Tuhan. Tanpa pertobatan tidak akan ada mujizat terjadi. Ya, kita lihat satu raja Daud. Raja Daud itu raja seorang yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan dia itu kekasihnya Tuhan. Dikatakan Daud itu tahu detak jantungnya Tuhan. Luar biasa saudaraku ya. Daud itu tahu hatinya Tuhan. Tapi toh dia itu berbuat salah, berbuat dosa. Dia bunuh ya pegawainya sendiri yaitu Uria. Dan istrinya dirampas. Suaminya dibunuh, ini jahat sekali. Lalu dia itu berzina dengan Bathsheba. Tuhan sangat marah. Tuhan tegur. Ya, melalui Nabi Nathan ditegur ini Daud sangat ketakutan sekali. Lalu Daud itu berubah, dia bertobat. Dia katakan apa? Ya aku salah. Tuhan ampuni aku. Ya ampuni aku. Jangan kau ambil rohmu dari aku. Wah, Daud paling takut kalau Tuhan meninggalkan dia. Sebab itu dia katakan jangan Tuhan, jangan ambil rohmu dari aku. Aku tahu aku salah. Ya. Berubah Daud. Daud itu seorang raja yang mata keranjang. Suka wanita cantik. Wanita cantik diambil istri. Wanita cantik diambil istri. Ya. Tapi yang terakhir Bathsheba itu yang terakhir. Dan dia tidak lagi. Sampai tuanya waktu dia sakit kedinginan tua. Dikasihi wanita yang paling cantik se-Israel. Saudara. Orang-orang Timur Tengah itu ayu-ayu cantik-cantik ya. Putih-putih ya. Lah, namanya Abishag. Masih perawan, cantik.
Tapi Daud tidak mau menjamah. Dia tunjukkan sama Tuhan kalau dia sungguh-sungguh bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kita itu belajar, ya, disuruh bertobat dan berdoa. Lah, kata Tuhan di situ kau diselamatkan, ya, percaya, bertobat dan berdoa, maka ada keselamatan, dan tinggal tenang, percaya, maka engkau ada kekuatan. Saudara, kenapa kita tuh bergumul komitmen mau berubah tapi gagal? Karena tidak berdoa. Kenapa kok kita itu gagal terus? Karena kita tidak tinggal tenang, tidak belajar bersekutu dengan Tuhan dengan benar-benar, ya, merenungkan firman Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, dikatakan seperti ini, bertobatlah, tapi di dalam ayat 16, ya, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudaraku, kita lihat ini, disuruh tinggal diam, ya, disuruh tenang, berdoa. Di situ kekuatanmu. Orang Israel enggak mau. Enggak, kami mau naik kuda yang tangkas dan kami mau lari cepat. Mereka pakai kekuatannya, kemampuannya. Kuda itu inventarisasi mereka, ya. Itu harta mereka. Pada saat itu kalau punya kuda itu bukan luar biasa. Seperti sekarang ini orang yang punya mobil yang bagus sekali, begitu. Jemaat dikasih Tuhan, waktu PSBB, ya, tidak boleh keluar, ada waktunya. Saya lihat itu di WA, dilihatin di WA itu video. Ada satu bapak, dia itu ada satu gudang tuh ditutup sama terpal. Lalu bapak ini dengan hati-hati membuka gudang itu, terpalnya dibuka gini, saya pikir saya juga tegang, ini buka apa? Dibuka langsung, saudaraku, ayam itu, aduh, puluhan ribu ayam itu terbang keluar, saudara, dari gudang itu, semangat petok keluar sampai nabrak tembok ayamnya. Begitu juga, ya, kita ini manusia, waktu PSBB-nya sudah selesai, boleh keluar. Waduh, manusia itu keluar itu di PTC, di Pasar Atom, waduh, mereka itu datang, apalagi waktu mau lebaran. Wah, manusia itu seperti sudah bebas gitu. Mereka tidak takut, mereka tidak lupa dengan bahaya COVID, ya, lupa, tidak pakai masker. Mereka kumpul, mereka rebutan beli barang, saudara. Saya ngeliatan itu ngeri. Sebab itu sampai yang jatuh korban itu banyak sekali, saudara. Saya dilihatin ini nanti tanah 2 hektar ini, ya, ada orang nyumbang untuk penguburan yang kena COVID. Saudara, itu berapa lama? Kemarin saya lihat itu sudah hampir penuh, saudara. Hampir penuh. Jangan kita itu sampai jadi bodoh, ya. Tetapi kalau sudah dianjurkan di rumah, stay at home itu lebih aman. Saya 4 bulan tidak kemana-mana, saudara. Dulu sebelum COVID, setiap minggu saya ke Pasar Atom. Tidak beli apa-apa, asal saya bisa jalan-jalan. Saya bisa minum es, bisa makan kue, lumpia basah, makan saya yang suka. Ya, bisa makan pangsit mie. Sudah, senang, pulang. Tapi saat-saat ini gak berani saya keluar. Bukan saya takut mati toh. Tetapi untuk apa kita mau mati konyol, saudara? Ya, kalau saya disuruh di rumah. Untuk apa saya di rumah? Saya berdoa, saya cari renungan firman, saya baca firman Tuhan. Saudaraku, dengan adanya COVID, kita tuh lebih banyak waktu untuk bisa baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, ya. Jangan kita itu dianggap bodoh sama Tuhan, ya. Seperti ini. Enggak, aku mau lari cepat. Aku mau pakai kuda tangkas, lari cepat, ya. Tetapi akhirnya kita itu binasa. Saya lihat orang Amerika. Waduh, hari ini katanya berapa
10.000 orang mati. Lalu berapa hari lagi berapa puluh ribu orang mati. Tapi mereka tidak takut nih. Masih pakai baju you can see, masih pakai hot pants, tanpa pakai masker. Saudaraku, saya kalau keluar lupa tidak pakai masker, itu rasanya tidak enak. Kenapa ya muka saya ada apanya yang ketinggalan? Masuk lagi ke rumah cepat pakai masker, saudara. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Amerika, mereka itu tidak takut itu. Sepertinya ini loh, aku nggak takut mati. Ya, jangan kita mengandalkan kekuatan kita keras hati, tapi bertobat, renungkan firman Tuhan dan berdoalah. Di dalam Yesaya 30 ayat 18 sampai 21 dikatakan, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Amin. Jemaat dikasih Tuhan. Ini loh Allah kita, pengasih sabar. Tuhan tuh tidak mau terus menghukum kita. Ya, tidak. Tuhan tidak terus cari kesalahan kita untuk bisa membuat kita celaka. Tuhan tuh kepingin gitu ya. Cepat-cepat Tuhan itu mengampuni. Cepat-cepat Tuhan tunjukkan kasih-Nya, sayangnya kepada kita. Bersyukurlah kalau kita itu menjadi umat kesayangannya. Bersyukurlah kalau kita punya Allah yang demikian. Terima kasih, biar sedikit renungan firman ini bisa menjadi berkat bagi jemaat. Ya, kita mau terus tunggu sampai saatnya Tuhan izinkan kita bisa ibadah normal lagi. Saya rindukan itu. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami mau bertobat dan tinggal diam dan tinggal tenang untuk merenungkan firman-Mu, untuk bersekutu terus kepadamu, untuk mencari firman-Mu Tuhan. Dan kami akan hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Kau pakai, supaya mereka punya rasa takut kepada Allah, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Oh terima kasih dan berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau tudungi mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita mau bangkit berdiri dan kita akan terima doa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pulang membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.